Waktu pertama kali saya masuk, memang membludak ya. Pas saya masuk malam di sana, ada yang sampai ketiduran, di lantai ketiduran mereka semua. Ada yang bawa anak, bawa perlengkapan semua. Jadi saya heran awal-awal. Nah setelah itu saya lihat memang betulan apa yang diberitakan di media sosial, media berita online itu memang betulan. Karena memang saya melihat dengan mata kepala saya kan. Halo sahabat Egindo, selamat datang kembali di channel YouTube Egindo. Nah, seperti yang kita tahu ya, kenaikan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta ini udah cukup tinggi, dan ini juga sejalan dengan perkiraan Menteri Kesehatan yang pada awal bulan Juni lalu bahwa kalau akhir bulan Juni kasus COVID-19 di Indonesia ini bisa mencapai 50 sampai 100 ribu kasus per harinya. Nah, hingga tanggal 24 Juni 2021 kemarin, kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 20 ribu lebih kasus per harinya dan kemungkinan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pemerintah sendiri juga telah membatasi jumlah kegiatan umum serta perkantoran di mana perkantoran dibatasi hanya 25% dan 75%-nya itu bekerja dari rumah. Hari ini Egindo udah kedatangan narasumber 2 orang yang baru-baru ini positif COVID-19 dan sudah sembuh. Nah, di sini kita udah kedatangan dengan di sini ada Charles yang bekerja sehari-hari sebagai pengacara dan di sebelah sini ada Daniel yang sehari-hari bekerja sebagai audit accounting di Eva Total Solution. Salam kenal, perkenalkan nama saya ini dari Egindo. Salam kenal ini. Nah, Charles dan Daniel, apa kabar nih sekarang? Apakah udah sembuh, udah merasa lebih baik? Gimana keadaannya? Ya, untuk saya bisa saya jelaskan gejala-gejala yang sudah saya alami sudah tidak ada lagi sekarang. Jadi saya rasa saya sudah bisa katakan saya sudah sembuh lah. Oke, kalau Daniel? Kalau saya sendiri setelah kurang lebih 14 hari dirawat di Wisma Atlet udah dinyatakan negatif, dan keadaan fisik sekarang sih udah fit lah, dibilang fit. Katanya Daniel ini kena COVID untuk yang kedua kalinya ya? Benar Mbak. Sampai bisa kecolongan ya, kena yang untuk kedua kalinya. Iya, aturannya sih sudah harusnya vaksinasi, tetapi karena diundur ke bulan Juni, awal bulan Juni kemarin kena positif lagi. Itu dia yang buat kacau, Mbak. Mungkin boleh ya di-sharing ke teman-teman Egindo nih yang nonton video ini, awal mulanya cerita kena positif tuh gimana dan gejala awalnya tuh gimana sampai akhirnya pas di swab positif. Terutama Daniel kan udah yang kedua nih, ada perbedaan nggak sih antara positif yang pertama sama yang kedua gitu? Mungkin dari Charles dulu kali ya yang baru pertama kali kena. Oke. Ya, bisa saya ceritakan di sini. Awalnya itu saya sekitar tanggal 4 atau 5 Juni itu mengalami demam. Di sana demam, badan lemas dan tidak bisa beraktivitas lah seperti normalnya. Di sana saya belum mencurigai saya ini terkena COVID. Jadi saya rasa mungkin cuma seperti demam biasa, masuk angin atau seperti apa. Jadi saya minum vitamin secukupnya, saya minum obat penurun panas dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun setelah berjalan beberapa hari, di tanggal 7 masih belum sembuh juga. Jadi di tanggal tersebut saya akhirnya memutuskan untuk swab test dan hasil swab test saya itu positif. Nah, tidak menunggu lama, besoknya saya langsung swab PCR lagi untuk memastikan bahwa
saya memang benar-benar positif. Setelah keluar hasil PCR tersebut, saya dinyatakan positif. Makanya saya langsung berkoordinasi juga dengan rekan saya ini, karena dia sebelumnya sudah masuk duluan di Wisma Atlet. Ya, jadi saya koordinasi dengan dia untuk bagaimana bisa dirawat di Wisma Atlet. Nah, itu kalau dari saya bagaimana terkenanya dan langkah yang saya ambil. Oke, sekarang Daniel coba di-sharing juga pengalamannya kena COVID yang kedua kalinya. Ini saya share yang kedua kali sama yang pertama. Jadi pas saya kena COVID yang pertama itu di bulan Januari. Di bulan Januari ketika saya cuti tahun baru, saya pulang ke Sumatera. Nah pas kembali lagi ke Jakarta, kan syarat penerbangan harus ada surat antigen menyatakan dia itu negatif. Nah, pas di bandara saya antigen saya dinyatakan positif. Nah, jadi keesokan harinya saya PCR ulang kan, PCR lagi ternyata tetap dinyatakan positif. Nah, jadi saya gagal berangkat ke Jakarta, saya langsung di opname di rumah sakit di Sumatera. Nah, gejalanya sih awal-awal tidak ada karena memang sama sekali nggak kepikiran bakalan kena corona kan. Nah, tapi setelah beberapa hari di rumah sakit saya mengalami sesak nafas. Nah, jadi untuk dosis obatnya jadi ditambahin, ditingkatin. Di keluarga kita ada 2 orang yang kena barengan itu kenanya pas kita pulang liburan dari Danau Toba waktu itu. Jadi pas kita mau kembali ke Jakarta, akhirnya kita dinyatakan positif. Nah, jadi pas swab terakhir itu di pertengahan Februari kita di swab PCR udah negatif, makanya kita kembali lagi ke Jakarta. Nah, harusnya vaksinasi kan 3 bulan setelah kita dinyatakan negatif. Nah, harusnya kan bulan Mei, tapi saya undur di bulan Juni, aturannya di bulan Juni. Tapi pas di tanggal 5 saya demam. Saya sempat opname di klinik. Dipasangin infus 2 botol. Tapi demam saya turun, panas saya turun. Makanya saya bisa beraktivitas lagi di hari Minggu. Saya pas mau ke gereja, saya mandi, tapi aroma sabun ini kok nggak ada gitu loh. Kok nggak ada aroma sabunnya, kok nggak ada. Nah, jadi pas saya tetap kekeh ke gereja. Nah, di gereja saya demam lagi. Perasaan saya udah nggak enak. Udah hilang penciuman, demam lagi. Akhirnya saya putuskan untuk antigen. Nah, antigen saya dinyatakan positif lagi. Nah, saya kebetulan punya teman di Wisma Atlet, nakes kan. Saya tanyain gimana persyaratannya masuk Wisma gimana gitu. Tapi disarankan itu harus melewati puskesmas, supaya puskesmas yang rujuk ke rumah sakit mana kita dirawat. Tapi saya sudah nggak tahan karena memang ngilu, badan saya udah terasa ngilu, batuk saya udah parah sampai pas hari Minggu malam saya sampai batuk darah saya batuk darah, makanya saya kekeh harus malam ini masuk di Wisma Atlet gitu. Jadi saya hubungi teman saya yang nakes, dia mengatakan tunggu dulu kabar dari dia supaya dia nyiapin kamar dulu, koordinasi sama dokter. Nah, setelah itu dia kabarin saya jam tengah 10 malam. Tengah 10 malam saya pergi ke sana, ke Wisma. Akhirnya di sana saya lihat, oh ada ratusan itu pasien. Saya lihat di situ ada ratusannya. Selama ini saya mengira itu cuman hanya editan doang, video-video yang ada di Instagram kan. Memang kenyataannya memang seperti itu. Ya puji Tuhan memang saya langsung cepat ditangani di sana, dapat kamar. Jadi keesokan harinya saya di PCR di Wisma dan dinyatakan memang positif. Makanya saya dipindah karena saya sampaikan keluhan saya. Tadinya saya dibuat tepat di Tower 4. Makanya saya dipindah di Tower 5 akhirnya.
Nah, itu kan tadi cerita dari Daniel ya tentang ya bagaimana dia sampai bisa isolasi di Wisma Atlet. Nah, kalau Charles sendiri gimana nih sampai akhirnya bisa diisolasi di Wisma Atlet? Karena kan Daniel ini kan udah duluan. Nah, Charles nyusul kan. Nah, itu gimana tuh prosedurnya? Apakah beda atau gimana? Lebih kurangnya sama, cuman penjelasannya seperti ini. Saya di tanggal 8 itu kan sudah PCR dan dinyatakan positif dari PCR tersebut. Karena saya tahu Daniel sudah masuk duluan di Wisma, jadi saya koordinasi dengan dia. Jadi saya koordinasi, Daniel bilang datang saja langsung bawa hasil PCR-nya. Ya udah saya ikuti, langsung saya datang ke sana. Dan di sana kita diarahkan ke tempat pendaftaran langsung. Nah, kita memang ada banyak di sana yang mengantri. Kita datang ke sana, kita ngantri. Saya kebetulan waktu masuk itu tanggal 10, setelah PCR tanggal 8, saya masuk tanggal 10. Di tanggal 10 itu masih belum begitu banyak, seperti yang kita lihat di berita, mungkin sudah membludak satu tower itu. Ya, di sana saya antri 2 jam, akhirnya sudah bisa diarahkan ke kamar. Saya dapat kamar, sudah diambil darah juga, bertemu dengan dokter, ditanya gejalanya apa. Gejala saya kebetulan kemarin itu saya penciuman menurun, tidak selera makan, saya ada batuk juga dan lemas. Badan kita lemas. Kita beraktivitas susah juga. Kalau untuk pengalamannya sendiri gimana sih pelayanannya di Wisma Atlet dan obat-obatan yang dikasih itu apa aja? Apa ada obat atau suplemen atau vitamin gitu? Saya sangat berterima kasih kepada seluruh tenaga medis yang ada di sana yang bekerja dengan sepenuh hati. Jadi kita di sana itu ada dokternya. Apabila kita ada keluhan, kita bisa membuat jadwal dengan dokter untuk bertemu di kemudian hari. Di sana kita ada tensi setiap hari oleh perawat ataupun susternya, dan kita diberi pelayanan makan 3 kali dan obat. Kebetulan di sana itu kan gejala setiap orang beda-beda ya. Kalau saya di sini ada 5 obat yang saya konsumsi. Ya, saya langsung bacakan aja ya, karena kita juga orang awam dalam hal ini kan. Jadi saya mengkonsumsi itu ada oseltamivir, ada erythromycin, Bezefor, vitamin D, dan zinc. Nah, itu obat yang saya konsumsi. Ya, paling itu dari saya. Kalau misalnya Daniel gimana? Obat-obatannya apakah ada yang sama, apa ada yang beda? Saya ceritakan pengalaman saya, Mbak, dulu di Wisma gimana. Saya sih bersyukur bisa sembuh dari sana. Soalnya udah kedua kali kan. Jadi untuk pelayanan di sana, ya terima kasih sih saya ucapkan pribadi kepada pemerintah DKI. Khususnya kepada tenaga medis yang di sana, tenaga medis TNI Polri. Di sana mereka memang berjibaku untuk semua pasien. Ya, mereka punya yel-yel yang setiap pagi kita dengar itu, pantang pulang sebelum corona tumbang. Jadi kita selalu disuruh tiap pagi untuk membacakan itu sambil dari jam 8 kita kan disuruh senam. Dari jam 8 sampai jam 9 kita disuruh senam. Relawan untuk senam juga ada di sana. Jadi dari jam 9 sampai jam 10 kita disuruh lari pagi, jogging kan. Nah, jadi di sana teratur. 2 minggu kurang lebih saya di sana, aktivitas saya ya gitu-gitu aja terus. Jadi makanya mungkin ya saya lebih cepat daripada teman saya di sana negatif. Mungkin saya ikutin semua arahan dokter kan. Untuk dari segi konsumsi, bisa saya bilang memang betul-betul bukan seperti makanan rumah sakit, dia itu memang seperti makanan restoran. Saya acungkan jempol sih, memang saya senang 3 kali sehari, tiap pagi dikasih susu, dikasih roti. Jadi buah di sana nggak pernah habis. Buahnya itu banjir buah di sana. Buah pisang, buah jeruk, pokoknya kita itu dilayani lah sepenuh hati. Tapi yang saya lihat ya,
tidak sebanding antara pasien dengan nakes di sana. Soalnya dokter yang menangani kita di lantai 28 itu merangkap dia merawat di lantai 29 sama 30 tiga lantai. Padahal cuma satu doang di sana, satu dokter sama satu perawat di sana. Tapi ada 2 shift mereka. Sebenarnya sih nggak tegaan sih buat mereka susah lagi kan. Tapi karena memang udah udah prosedur di sana, pasiennya itu harus perawatnya itu harus melayani pasiennya semua. Ada tiap pagi mereka nanya keadaan kita bagaimana, udah makan atau belum, obatnya bagaimana, mereka tetap follow up kita gitu loh. Tiap pagi kita dimasukin di dalam satu grup WA. Jadi itu juga mood booster kita tiap pagi itu. Tiap hari itu kita ketawa di grup itu karena memang orang-orangnya itu cerita sampai semua diceritain, bukan masalah sakit penyakit tapi masalah sinetron juga diceritain di dalam. Jadi kita mood booster kita kan jadi itu, kita ketawa-ketawa di sana, jadi keluarga di sana semua. Nah, untuk dari segi obat memang gejala kita berbeda-beda ya. Obatnya juga mungkin kita ada beda sama Pak Charles, mungkin ya beda-beda. Tapi kebetulan saya ada bawa, ini kita dikasih ada omeprazole ada, acetylene ada, ini suplemen B-Fort ada, sama ini obat sebelum makan karena saya mengalami MAH. Jadi sebelum makan saya harus minum obat dulu, namanya Trovensis. Nah di sana juga sebelum kita masuk dikasih masker satu pak gini. Jadi ya memang saya bangga bisa menjadi bagian dari keluarga Wisma Atlet. Itu aja sih yang bisa saya share selama saya kurang lebih 12 hari di sana. Oke, jadi dari ceritanya Daniel dan Charles nih, kita bisa menilai pelayanan di Wisma Atlet ini sangat bagus ya untuk para pasien yang sedang isolasi mandiri di sana. Nah, untuk di Wisma Atlet sendiri, Charles sama Daniel itu beda tower kan dua-duanya ya. Nah, apakah di Wisma Atlet itu pembagian kamarnya gimana sih? Apakah ada temennya atau sendiri atau gimana? Pembagiannya itu saya lihat mungkin berdasarkan dari gejalanya ya. Dari gejalanya, jadi yang gejalanya tidak berapa berat atau gejala ringan digabung dengan pasien juga yang sama-sama gejala ringan. Jadi satu unit itu kita ada 2 kamar. Jadi satu unit isinya dua pasien. Ya seperti itu. Iya, benar sih apa yang dikatakan sama Pak Charles, benar. Jadi ketika saya masuk di sana, saya masuk di tower 4 dan kamarnya masih sendiri di sana. Selama 2 hari saya di tower 4 masih sendiri di lantai 6. Tapi karena gejalanya udah semakin muncul kan, makanya saya dipindah ke tower 5 di lantai 29. Lantai 29 kamar 529 19. Di sana saya dapat teman, soalnya unitnya kalau nggak salah itu ada 31 unit satu lantai. Jadi kita ada 60-an orang. Jadi pas didata cari teman masing-masing, disuruh sama nurse-nya kan, cari teman masing-masing, katanya kalau berkeluarga mendaftar duluan biar saya kasih kamar, kata nurse-nya. Ya udah, saya cari teman saya yang sama-sama memang lajang biar kita enak kan, biar nyambung satu frekuensi. Udah, jadi saya cari teman saya yang memang satu umuran lah, tapi ya sayangnya pas kita PCR dia tetap positif di sana, saya tinggal, saya yang negatif. Oke, Charles sama Daniel pas lagi dirawat di Wisma Atlet itu kan lagi di berita, di TV, di portal media online itu kan banyak beredar video di Wisma Atlet yang rame banget sama mereka yang mau isolasi ya. Itu kan kebetulan pas kalian masih di Wisma Atlet. Nah, benar gak sih yang di Wisma Atlet tuh kayak gitu ramenya yang sama kayak video yang beredar, dan emang yang di Wisma Atlet itu rame atau emang cuma di berita aja? Apa beneran rame? Ya, kalau dari saya bisa saya jelaskan, saya masuk tanggal 10 itu tidak berapa rame, mungkin sekitar 20-30 orang yang mengantri saat saya pendaftaran. Nah, itu saya dapat kamar sekitar 2 jam, saya sudah bisa dapat kamar. Tapi
kabarnya setelah 2 atau 3 hari setelah tanggal 10 itu mulai membludak. Saya mendapat kabar juga dari tenaga kesehatan di sana. Mereka bilang sehari bisa masuk sampai 600-an. 600 pasien baru, iya. Ya itu yang saya dengar kabarnya ya. Jadi memang kita lihat di sana juga tower itu dibuka. Terakhir itu saya masuk sana, saya di tower terakhir, di tower 7. Nah setelah dari situ membludak itu kan tinggi, pasien masuk, dibukalah tower 8. Kabarnya juga sampai tower 10, benar ya Saudara Daniel ya? Sampai tower 10. Jadi di sana itu kalau kita lihat pagi-pagi memang sudah ramai sekali. Yang senam ikut senam, lari pagi juga. Ya memang keadaannya seperti itu. Dan kita tiap kamar ada pengecekan. Nanti dicek kamar-kamar mana yang udah kosong, yang sudah negatif. Jadi ada pengecekan rutin untuk mengetahui pasien baru bisa ditempatkan di tower mana. Ya seperti itu dari saya. Ya kalau dari saya sih kan di awal sudah saya sebutkan waktu pertama kali saya masuk memang membludak ya, atau mungkin karena kita masuknya beda ya, saya masuknya malam. Iya, saya masuknya malam. Okay. Dia mungkin sore ya kalau nggak salah. Jadi pas saya masuk malam di sana ada yang sampai ketiduran di lantai, ketiduran mereka semua. Ada yang bawa anak, bawa perlengkapan semua. Jadi saya heran awal-awal pas saya masuk di sana, kok banyak betul barangnya dibawa kayak gitu kan, orang di sini mau isolasi atau mau ngapain gitu. Jadi memang tapi mereka itu belum dapat kamar pas belum. Harus mengantri dulu, harus dicek dulu staturisasinya, pernafasannya, nadinya harus dicek dulu, makanya itu yang buat lama. Nah setelah itu saya lihat memang betulan apa yang diberitakan di media sosial, media berita online itu memang betulan. Karena memang saya melihat dengan mata kepala saya kan. Jadi 3 hari setelah itu saya mau memastikan lagi apakah benar masih malam ini masih seramai kemarin. Jadi saya turun lagi dari lantai 29, saya turun lagi ke lantai 1. Masih tetap aja ramai. Jadi saya bingung, ini nanti mau dibuat ke mana lagi, orang kamarnya udah pada penuh gitu loh. Jadi saya dengar dari rekan teman saya yang nakes, memang betulan yang di Wisma Atlet yang di Pademangan itu tadinya kan itu khusus isolasi bagi warga negara asing yang transit kan. Jadi itu dipergunakan untuk warga negara asing yang transit, tapi karena udah penuh tower 1 sampai tower 7 makanya dibuka lagi tower 8 sampai tower 10. Begitu. Jadi yang seperti yang kita lihat sebelumnya di internet dan di TV-TV, kalau misalnya Wisma Atlet itu penuh sama pasien tuh emang beneran penuh ya. Atas kenaikan COVID-19 yang di Indonesia ini bikin yang mau isolasi di Wisma Atlet juga semakin banyak gitu kan ya. Nah selanjutnya nih kalau buat Charles dan buat Daniel, mungkin boleh ya di-sharing juga. Apa sih yang paling bikin sengsara, yang paling bikin sulit selama kena COVID dan selama isolasi mandiri itu apa yang? Kalau yang paling bikin sulit itu mungkin pikiran kita sendiri ya, pikiran kita dan kita sama keluarga juga. Keluarga kan mengkhawatirkan kita selalu. Jadi kita nggak enaknya di sana, baru teman-teman sekeliling kita. Nah, jadi memang seperti itu. Kita dalam menghadapinya mungkin kita harus tidak boleh stres. Jadi kita harus tetap berpikiran positif, gembira. Sehingga kita itu bisa membantu untuk kita lebih cepat sembuh. Ya, itu aja. Nah, kalau Daniel sendiri, apa sih yang paling bikin sengsara? Apalagi udah 2 kali kena kan? Ya, kalau yang buat saya paling sengsara di Wisma Atlet itu ya antri. Antri kalau misalnya kita cek darah itu harus antri, mau ronsen juga antri. Karena memang di sana kan tower yang digunakan kan tower 4, 5, 6, 7. Nah, itu kali 30 lantai kali berapa pasien. Nah, dalam satu hari itu kan bukan cuma tower 6, misalnya bukan cuma tower 6 doang yang PCR kan. Jadi kita harus antri, itu yang buat memang sengsara. Karena bisa dibilang 500-an orang ikut antri di sana. Itu yang buat sengsara. Kalau misalnya dari segi pikiran sih karena memang pelayanannya di sana nyaman, aman.
ya semua enak aja, saya ngerasa have fun aja di sana, dari teman-teman di sana, dari keluarga dari luar juga kan diperbolehkan untuk mengirim makanan, mengirimkan vitamin. Jadi ya istilahnya dari pikiran sih saya nggak terlalu ini, karena memang luar biasa sih pelayanannya di sana, itu aja sih. Oke. Kurang lebih seperti itu ya pengalaman dari Daniel dan Charles nih tentang ceritanya yang positif COVID dan sekarang udah sembuh untungnya. Nah, terakhir mungkin boleh disampaikan untuk masyarakat umum nih pesannya untuk menghadapi COVID-19 yang semakin meningkat ini, apalagi di Jakarta ya. Mungkin boleh ada pesan yang mau disampaikan. Daniel dulu. Boleh. Oh, kalau pesan saya sih, walaupun ini karena saya pengalamannya udah 2 kali kena COVID, pesan saya walaupun memang kita udah pernah kena sekali, kita jangan anggap remeh, karena pada umumnya kan jika dikatakan dia udah pernah kena COVID nggak bakalan kena lagi. Ya buktinya saya ini pasien yang udah 2 kali kena COVID. Nah, pesan saya sama teman-teman semua, teman-teman sahabat Egindo, kalau misalnya jika memang sesuatu itu tidak penting untuk keluar, ya mohon untuk tidak keluar rumah. Nah, dan tetap pakai masker, kemanapun kita pergi tetap pakai masker, walaupun kita itu udah pernah kena COVID, walaupun kita udah pernah kena vaksin, itu tidak menjamin sama sekali. Nah, karena kita virus kan tidak tahu kenanya di mana, kenanya kapan. Ya, tetap dari kita itu tetap jaga diri, tetap protokol kesehatannya harus tetap diperketat. Ya. Dari Charles, ada lagi yang pesannya yang mau ditambahin? Kurang lebih sama tadi, untuk mengikuti protokol yang sudah disebarkan oleh pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, tidak perlu keluar, mencuci tangan, semuanya kita harus lakukan, mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Nah, mungkin saya tambahkan lagi dari saudara Daniel tadi, untuk sahabat Egindo, segeralah kita vaksin. Bagi yang sudah bisa dan sudah 3 bulan, kalau kami kan baru sembuh dari positif, mungkin kita harus menunggu 3 bulan dulu baru bisa vaksin. Namun untuk yang di luar sana, seluruh masyarakat dianjurkan segeralah untuk vaksin, daftar dan datangi tempatnya untuk mendapatkan vaksin yang terbaik. Mungkin itu dari saya, bisa saya sampaikan. Nah, oke ya, jadi terima kasih banget untuk Charles sama Daniel udah mau sharing tentang pengalamannya tentang yang udah kena COVID ya. Semoga nggak ada lagi kena untuk yang selanjutnya. Amin. Semoga nggak perlu lagi harus mengalami COVID, gejala-gejala COVID yang selanjutnya ya. Oke, itu dia tadi wawancara kita Egindo dengan dua narasumber yang sharing pengalamannya tentang positif COVID-19. Nah, sahabat Egindo, jangan lupa like dan komen video ini serta subscribe channel YouTube Egindo. Sampai jumpa di video selanjutnya.